semua, saya Ulfa, mahasiswa Dietitian Poltekkes Kemenkes Bandung, dan selamat datang di Fizi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi atau sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm air raksa. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm air raksa. Nah, sahabat Fizi, tahukah kalian berapa prevalensi hipertensi di dunia? Prevalensi hipertensi di dunia menurut WHO 2019. Penderita hipertensi di Eropa mencapai 23%, Mediterania 26%, Amerika 18%, Afrika 27%, Pasifik Barat 19%, dan Asia Tenggara 25%. Sedangkan secara global jumlah penderita hipertensi di dunia adalah 22%. Untuk di Indonesia sendiri, menurut data dari Riskesdas tahun 2013, terdapat 25,8% penduduk Indonesia yang berusia dewasa menderita hipertensi. Dan pada tahun 2018, penderita hipertensi di Indonesia meningkat menjadi 34,1%. Dari angka 34,1% ini, hanya 8,84% yang melakukan pengecekan tekanan darah dan minum obat secara rutin. Mengapa bisa demikian? Saya nggak tahu kok. Jadi, karena hipertensi ini sering tidak bergejala, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi. Jadi, mereka juga tidak memeriksakan tekanan darah ataupun mengkonsumsi obat secara rutin. Hal inilah yang menyebabkan hipertensi kerap disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Namun ada juga orang yang mengalami gejala hipertensi. Agar lebih dini terdeteksi hipertensi ini, maka mari kita kenali gejalanya. Berikut ini adalah gejala hipertensi. Yang pertama biasanya penderita merasakan pusing, sakit kepala, terasa sakit di bagian dada, penglihatan kabur, mudah lelah, jantung berdebar-debar, dan gelisah. Dan hal yang paling ditakuti adalah komplikasi atau penyakit yang ditimbulkan setelah adanya hipertensi. Oleh sebab itu, mari kita kenali komplikasi hipertensi. Berikut ini adalah komplikasi hipertensi. Yang pertama yaitu gangguan ginjal. Yang kedua yaitu gangguan otak dan peredaran darah otak. Ini yang kemudian menyebabkan perdarahan otak, kejang, gangguan kesadaran, dan koma. Berikutnya yaitu gangguan jantung, gangguan syaraf, dan juga gangguan penglihatan. Ada dua faktor risiko hipertensi. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah. Yang kedua, faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah diantaranya jenis kelamin, umur, dan genetik. Sedangkan faktor yang dapat diubah berkaitan dengan pola hidup, seperti daya tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, kegemukan, dan merokok. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang harus dilakukan yang pertama, periksa tekanan darah secara rutin. Yang kedua, penuhi gizi seimbang.
Kurangi makanan yang terlalu asin, manis, dan juga berlemak. Yang ketiga, pertahankan berat badan normal dan lingkar pinggang ideal. Untuk pria kurang dari 90 cm dan untuk wanita kurang dari 80 cm. Yang keempat, stop merokok. Yang kelima, hindari konsumsi alkohol. Yang keenam, olahraga secara teratur. Tapi saya terlanjur hipertensi. Kalau sudah hipertensi, maka kendalikan dengan metode patuh, yaitu P. Periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan minum obat secara tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik yang aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Berikutnya adalah bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Bahan makanan yang dianjurkan artinya boleh dan baik untuk dikonsumsi setiap hari sebagai sumber energi dan zat gizi. Makanan yang dibatasi artinya boleh dikonsumsi tetapi dalam jumlah sedikit. Makanan yang dihindari artinya tidak boleh dikonsumsi selama menjalankan diet. Berikut ini adalah makanan pokok. Makanan pokok yang dianjurkan adalah nasi, jagung, bihun beras, tepung-tepungan, dan pasta. Makanan pokok yang dibatasi yaitu makanan yang diolah dari bahan makanan dengan garam dan atau soda, seperti roti tawar dan crackers tawar. Makanan pokok yang dihindari yaitu cake, pastry, biskuit, kue-kue yang dimasak dengan garam dapur, baking soda, baking powder, mentega, dan keju. Berikutnya, lauk hewani. Lauk hewani yang dianjurkan antara lain daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan segar, susu, dan telur. Lauk hewani yang dihindari antara lain makan makanan yang diawetkan seperti daging asap, ham, bacon, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, sarden, ebi atau udang kering, dan telur asin serta jeroan. Berikutnya yaitu lauk nabati. Lauk nabati yang dianjurkan antara lain semua kacang-kacangan dan hasil olahannya yang segar, seperti tahu, tempe, dan oncom. Lauk nabati yang dibatasi antara lain kacang-kacangan dan hasil olahannya yang diawetkan. Lauk nabati yang dihindari antara lain selai kacang dan semua kacang-kacangan yang dimasak menggunakan garam. Berikutnya yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan yaitu semua buah-buahan segar. Buah-buahan yang dihindari yaitu semua buah yang diawetkan seperti buah dalam kaleng dan asinan buah. Berikutnya yaitu sumber lemak. Sumber lemak yang dianjurkan yaitu minyak goreng, margarin, dan mentega rendah garam. Bahan makanan sumber lemak yang dihindari antara lain margarin dan mentega biasa. Berikutnya yaitu minuman. Minuman yang dianjurkan antara lain air putih dan jus buah segar. Minuman yang dibatasi antara lain teh dan kopi. Minuman yang dihindari yaitu minuman bersoda, beralkohol, dan bermineral tinggi. Berikutnya yaitu bumbu. Bumbu yang dianjurkan yaitu bumbu alami dan segar. Bumbu yang dibatasi antara lain kecap,
terasi, dan garam dapur. Bumbu yang dihindari yaitu baking powder, baking soda, penyedap rasa, dan bumbu yang mengandung garam seperti saus tomat, petis, dan tauco. Berikutnya yaitu sayuran. Sayuran yang dianjurkan adalah semua sayuran segar. Sedangkan sayuran yang dihindari adalah semua sayuran yang diawetkan seperti sayur dalam kaleng, sawi asin, asinan, dan acar. Jadi, jika ditemukan tekanan darah tinggi, maka segera konsultasikan di tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Nah, sahabat Fizi, itu tadi materi tentang hipertensi. Jika menurut sahabat Fizi informasi ini penting, maka klik tombol like, comment, and share. Untuk berlangganan informasi gizi lainnya, klik subscribe. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Saya Ulfa Komariah, pamit undur diri. Sampai jumpa di video lainnya.